Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa habibina Muhammad khairil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas segala rahmat, atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Karena sejatinya yang bisa menghadirkan kebahagiaan bukan tentang banyaknya nikmat, tapi tentang banyaknya rasa syukur. Sebanyak apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi rasa tamak, rasa iri, rasa dengki masih tertanam dalam diri kita, maka kebahagiaan tidak akan hadir sempurna dalam diri kita. Kita punya rumah mewah, megah, mobil juga mewah, tapi kemudian ada orang lain yang kemudian punya mobil dan rumah yang lebih megah dari kita. Kita kadang ingin, bukan salah dengan keinginannya, tapi kalau kemudian rasa tamak yang hadir dalam diri kita, kita gelisah karena kita belum mendapatkannya. Kalau kemudian kita bersyukur tentang seberapa besar dan kecil nikmat yang Allah berikan kepada kita, minimal yang pertama Allah hadirkan kepada kita adalah rasa tenang di dada. Kita punya istri, punya pasangan, punya suami misalnya. Kalau kemudian seorang suami bersyukur atas kehadiran istrinya, seorang istri bersyukur atas kehadiran suaminya, maka dia akan bahagia. Tapi kalau ia tidak bersyukur, yang terlihat hanya kekurangannya, yang pasti namanya manusia, tempat salah dan dosa, lupa juga, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan kesalahan-kesalahan. Kalau kemudian kita ridho dan menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita dengan rasa syukur, maka yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan. Kalau kemudian kita kufur, yang Allah hadirkan pertama kali adalah kegelisahan. Jadi ketakutan Allah berikan kepada kita itu ketika kita kufur akan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Selalu saja kurang. Bukan salah kurangnya, tapi rasa kufurnya. Seakan-akan Allah tidak memberikan nikmat kepada kita sama sekali. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan contoh tauladan yang baik untuk kita, dan bulan ini merupakan bulan Rabiul Awal, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kalau menurut sebagian riwayat, pada tanggal 12 hari Senin. Yang kemarin hari Selasa ya. Sekarang berarti tanggal 16 ya. Karena sudah selesai Maulid, maka kalau Hijriyah itu kan hitungnya setelah Maulid maka masuk hitungan Hijriahnya. Dan Rasulullah SAW itu begitu cinta kepada kita, sampai Rasulullah sebelum wafat masih mengingat kita. Bahkan sampai di hari kiamat nanti Rasulullah SAW masih memperjuangkan tentang kita. Sebelum wafat, yang Rasulullah negosiasi itu bukan tentang diri Rasulullah masuk surga atau tidak. Benar beliau gembira, beliau dijamin masuk surga pertama kali. Tapi yang paling membuat beliau gembira adalah ketika jaminan itu diberikan kepada umatnya. Rasulullah SAW begitu cinta kepada kita. Pertanyaannya, seberapa cinta kita kepada Rasul? Di bulan Rabiul Awal ini
setidaknya kita memperbanyak sholawat, dan bukan hanya di bulan Rabiul Awal idealnya, karena di dalam sholat saking cintanya Allah kepada kita disempilkan sholawat di setiap tahiyat. Jadi ada berapa kali tahiyat itu? Subuh sekali tahiyat misalnya, ada 4, istilahnya ada 4 yang kemudian double 8, berarti ada 9 ya, 9 kali tahiyat kita, bener ya, yang wajib, sholat wajib ya, bener ya, 9 ya, 9 kali tahiyat ya. Jadi sehari kita minimal itu sudah membaca sholawat 9 kali minimalnya itu. Syukur-syukur kemudian kita tambah dengan sholat-sholat sunnah kita, setiap tahiyat kita membaca sholawat. Dan kita dianjurkan ketika membaca doa atau ketika berdoa itu bersalawat terlebih dahulu. Kenapa? Karena sholawat itu akan memperlancar sampainya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau di Madura perayaan Maulid Nabi itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kemarin pulang itu ya macam-macam, bukan hanya kemegahan yang ditampilkan tentang berkatnya, itu macam-macam. Ada yang setiap hadir itu selain dikasih berkat kemudian dikasih uang, ada yang 50.000 satu orang. Kalau kemudian yang dijadikan pajangan itu 5.000, 10.000, 2.000, itu hampir semua acara-acara Maulid Nabi di sebagian Madura itu seperti itu, bermewah-mewahan. Kenapa? Itu dalam bentuk cinta mereka, ekspresi cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Meskipun ada beberapa orang yang kemudian tidak setuju ketika perayaan-perayaan atau cinta Nabi dilakukan dengan cara seperti itu. Itu bagian dari tanda syukur mereka, tanda bahagia mereka di bulan Rabiul Awal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW itu ketika ditanya kenapa beliau puasa hari Senin, beliau menjawab, yauma wulidtu fihi, aku dilahirkan pada hari Senin, wa yauma bu'ithtu fihi, hari Senin itu aku diutus, wa yauma unzila fihi, dan pada hari Senin itu aku mendapatkan wahyu. Jadi tanda syukur Rasulullah SAW salah satunya dengan berpuasa. Dan cara syukurnya macam-macam. Ada yang kemudian niru Rasulullah dengan memperbanyak sedekah. Rasulullah terbiasa sedekah. Tapi untuk kelahiran Rasulullah bersyukurnya dengan berpuasa di hari Senin. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat Al-Maidah ayat 6. Mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, dan mungkin tidak akan selesai ayat 6 ini, tapi setidaknya kita sudah bisa membaca sebagiannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu litahhirakum wa yutimma 'ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ayat ini menjelaskan tentang tata cara kita bersuci, bagaimana wudhu, bagaimana tayamum, bagaimana mandi. Kemudian ayat pertama atau ayat yang pertama, bukan ayat pertama ya, ayat baris pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, apabila kalian hendak mendirikan sholat. Idza ini ada yang mengatakan huruf syarat. Jadi wajibnya
kalau kalian hendak mendirikan sholat, maka wajib berwudu. Maka wudu itu merupakan syarat sahnya sholat. Falsilu wujuhakum, jika kalian hendak sholat, maka falsilu wujuhakum, cucilah muka kalian. Apa yang disebut muka ini? Semua yang ada di dalamnya, bahkan sampai lihyahi, sampai jenggot, ini bagian yang dianjurkan untuk dicuci. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan hingga siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga kedua mata kaki. Maka 4 ini yang wajib dalam wudu selain niat dan tertib. Jadi yang pertama, ketika kita hendak mencuci tangan, maka idealnya kita berniat. Maka niat wudu itu bagian dari wajibnya wudu, yang wajib. Kemudian yang wajib pertama adalah selain niat, falsilu wujuhakum, maka basuhlah atau cucilah wajah kalian. Maka ketika mencuci harus ada air yang mengalir istilahnya. Tidak harus dari keran ya, tidak. Tapi istilahnya ada aliran air ke wajah. Semua wajah berapa kali? Wajibnya itu cukup sekali Bapak Ibu. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tangan kalian hingga siku. Maka apabila kita wudu tidak sampai siku, bahasa kasarnya tidak sah Bapak Ibu sholat kita. Kenapa? Karena sampai siku ini menjadi bagian wajibnya wudu. Kita wudu kemudian menyingsingkan baju ternyata keseretan misalnya, nggak bisa, maka tidak sah wudu kita kalau kemudian kita wudunya tidak sampai siku. Berapa kali? Sekali yang kanan, kemudian sekali yang kiri, sama sampai siku. Kemudian idealnya dialirkan, misalnya dari keran ataupun dari gayung, jadi dialirkan sampai siku, kemudian dicuci Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar misalnya di sungai atau di laut kita cidu aja, gitu. Idealnya falsilu, itu dicuci tangan itu, di sela-sela jari ini dicuci sampai siku. Yang kiri juga sama, juga dicuci. Kemudian yang ketiga, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Nah, kalau kepala itu tidak harus ada aliran air, tidak harus ngambil air kemudian disiramkan ke kepala kita, tidak. Maka cukup tangan kita kena air, bahkan dibuang airnya, kalau bahasa Jawanya dikipratin lah istilahnya. Yang penting tangan kita sudah kena air, kemudian diusap kepala kita. Mengusap kepala ini ada beberapa versi, setidaknya 2 pendapat. Yang pertama, sebagian kepala, kemudian pendapat kedua, semua kepala. Kalau yang ada teks hadisnya dari Utsman bin Affan, cara wudhu Rasulullah itu semua kepala Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya izin buka ya. Jadi dari depan itu sampai belakang, kembali lagi ke depan sekali. Kemudian ditambah sunnah biasanya ke Rasulullah, sunnahnya itu dengan telinga. Tapi kita bahas yang wajibnya dulu. Wajibnya itu yang pertama mengatakan semua kepala dari depan ke belakang sampai tekuni, kemudian kembali lagi sampai depan. Kemudian pendapat kedua mengatakan sebagian kepala. Kenapa? Ada mengatakan biru'usikum. Ada kalimat bi ini di depan, di kepala, gitu. Ada istilahnya di kepala itu sebagian kepala atau semua kepala. Nah, di situ terjadi 2 pendapat memang. Salah satunya Imam Syafi'i mengatakan sebagian, bahkan ada yang mengatakan yang penting seluas 3 helai rambut itu sudah masuk dari sebagian kepala. Tapi bukan rambutnya ya. Bukan rambutnya. Kenapa? Penyebutannya itu bukan sya'run. Penyebutannya itu wamsahu biru'usikum, kepala. Ra'sun dan sya'run itu beda. Jadi
yang harus diusap itu adalah kepala. Jadi meskipun nggak ada rambutnya, nggak masalah. Loh, kalau rambutnya panjang nggak kena kepala, itu tetap nggak sah. Kenapa? Yang diusap itu adalah kepala. Kalau terlalu tebal nggak kena, nggak masuk, itu beda bab. Gitu. Tapi yang jelas, yang diusap itu kepala. Jadi meskipun nggak tumbuh-tumbuh, gundul dan sebagainya, karena yang diusap itu adalah kepala. Jadi ada dua pendapat. Ada yang kemudian sebagian, misalnya ada orang cukup dibelakangin kopiahnya, kemudian diusap kepalanya. Ada yang kemudian langsung sampai belakang. Dan ini sama-sama pendapat rajih. Tapi yang ada teks hadisnya yang saya dapatkan atau yang saya temui itu semua kepala. Semua kepala yang biasa dilakukan Rasulullah, yang dilihat oleh Utsman bin Affan. Bisa jadi sahabat yang lain melihat Rasulullah wudhu di sebagian kepala. Kenapa? Karena teks hadisnya itu tadi birusikum. Jadi saya terbiasa menggunakan yang semua kepala karena informasi yang saya tahu yang ada contoh dari Rasulullah adalah semua kepala. Wajibnya berapa? Sekali. Kemudian yang keempat adalah wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki hingga kedua mata kaki. Maka sama, kalau kemudian kaki tidak sampai kedua mata kaki, itu tidak sah. Bahkan dalam riwayat itu fawailun lil aqabi minan nar, maka neraka wailah bagi kedua mata kaki yang tidak terkena air wudhu. Artinya bahasa kasarnya tidak sah. Saya istilahnya persingkat saja ya, supaya ini tidak terlalu terjadi perdebatan yang jelas, karena kehati-hatian, gitu kan, kehati-hatian. Mending kita menganggap tidak kena itu nggak sah istilahnya. Tapi kalau orang lain kita mentolerir, oh mungkin ada pendapat lain yang mengesahkan. Tapi kalau kita sendiri, tangan hingga siku, kemudian kaki hingga mata kaki, itu kita idealnya mengambil tidak sah kalau tidak terkena air. Sama dicuci Bapak Ibu. Nah, memang di sini karena wamsahu biruusikum wa arjulakum, karena dibaca wa arjulakum, maka arjulakum ini dicuci. Kalau tadi kan istilahnya tafsilu wujuhakum itu dicuci. Kemudian yang penyebutan kedua itu basuh usaplah wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan kaki kalian. Jadi kaki itu kenapa dibaca arjulakum? Karena kembali falsilu. Maka kembali ke teks yang pertama. Ini enaknya kalau kemudian kita sedikit bisa memahami bahasa Arab. Kalau dibaca wa arjulikum, ini cukup diusap. Tapi karena dibaca wa arjulakum, ini dibasuh, dicuci. Sama, bukan hanya misalnya ada air di sungai itu tinggal kita masukkan, celupkan. Itu kalau ini tidak, saya mengatakan tidak sah ya, tapi idealnya dihindari. Karena kayaknya tidak dikatakan dicuci itu. Nah, dibasuh lah mungkin istilahnya, meskipun kena air semua itu. Kemudian yang keenam wajibnya adalah tartib. Jadi semua urutan-urutan tadi ini harus beraturan. Jadi kalau nggak beraturan gimana? Kan bisa kalau di sungai itu langsung bareng tangan sama kaki nih, gitu. Kan bisa. Makanya harus beraturan dari muka dulu, atau bahkan tiga-tiganya bareng bisa kalau di sungai itu. Jadi muka, tangan, kaki lompat misalnya langsung kayak lompat kodok itu. Gitu. Kalau kemudian eksperimen ya. Tapi yang jelas ada harus tartib. Wudhu itu harus tartib. Yang wajib ini ada 6. Pertama niat, yang kedua mencuci wajah, yang ketiga mencuci tangan hingga siku, yang keempat membasuh kepala, kemudian yang kelima mencuci kaki hingga kedua mata kaki, yang keenam adalah tertib atau tertib berurutan. Ini yang wajib. Yang sunnah salah satunya adalah membaca basmalah. Jadi sebelum berwudu kita dianjurkan, disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian setelah membaca basmalah kita dianjurkan mencuci tangan kita sampai pergelangan ini, dicuci dulu 3 kali. Kemudian setelah mencuci tangan, ini cuci tangan ini sunnah, bukan mencuci sampai situ ya, mencuci sampai pergelangan sebelum mulai wudhu, itu sunnah. Kemudian yang sunnah lagi selain basmalah, mencuci tangan, kemudian kumur-kumur. Kumur-kumur itu sunnah. Kemudian istinsyar dan istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, itu juga sunnah.
Kemudian membasuh atau mengusap telinga itu juga sunnah. Kemudian berdoa setelah wudhu itu juga sunnah. Adapun urutan-urutannya, yang pertama adalah membaca basmalah, kemudian mencuci kedua tangan 3 kali. Oh ya, 3 kali itu sunnah Bapak Ibu. Jadi wajibnya sekali, kalau kemudian diulangi sampai 3 kali sunnah, kecuali kepala dan telinga sunnahnya sekali. Kalau menurut riwayat yang disampaikan oleh Utsman bin Affan. Kumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyaq dan istinsyaq. Jadi memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung itu juga 3 kali. Bisa berbarengan, kumur-kumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung, bisa bergantian. Tapi sebagian besar ada yang bergantian, ada juga yang sekaligus bareng. Jadi memasukkan separuhnya ke mulut, separuhnya ke hidung, kemudian dikeluarkan. Itu 3 kali, sunnahnya 3 kali. Kemudian cuci muka itu 3 kali. Kemudian mencuci tangan juga 3 kali, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Jadi 3 kalinya itu bukan selang-seling Bapak Ibu. Jadi yang kanan selesaikan dulu 3 kali, kemudian yang kiri diselesaikan 3 kali. Itu sunnahnya. Kemudian setelah tangan, yang kanan dan kiri 3 kali, membasuh atau mengusap kepala dan telinga. Jadi tadi sudah disampaikan pendapatnya, ada yang sebagian, ada yang semua. Kalau yang semua itu diusapnya sekali, kalau yang sebagian biasanya 3 kali, termasuk telinganya 3 kali. Jadi kalau yang semua itu memasukkan air apa tangan atau terserah lah. Intinya tangan terkena air, kemudian dibasuh kepala dari depan hingga belakang, kembali lagi, kemudian tidak harus disiram lagi tangannya, telunjuk dimasukkan ke telinga, kemudian jempol di luar gendangnya, mengusap sampai ke depan. Jadi keluar dan dalam telinga itu terkena usapan. Gitu. Jadi dari kepala dan telinga itu tidak harus ada jeda mencuci lagi, cukup sekali. Meskipun ada juga pendapat yang membasuh. Tapi yang disampaikan oleh Utsman bin Affan itu tidak membasuh langsung. Kemudian setelah itu baru mencuci kaki yang kanan 3 kali sampai kedua mata kaki, kemudian yang kiri 3 kali sampai kedua mata kaki. Kenapa kita wudhu harus sempurna Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena nanti pada hari kiamat kita itu dipanggil, artinya Rasulullah itu mudah mengenali kita dengan wudhunya. Dalam riwayat itu, inna ummati ya'ti yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudhu. Dalam riwayat yang lain, inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudhu. Jadi umatku, kata Nabi itu, datang pada hari kiamat dengan bercahaya karena bekas air wudhu. Jadi air wudhu kita itu akan menjadi cahaya. Mudah Rasulullah SAW mengenali umatnya dari wudhunya. Semakin sempurna wudhu kita, maka semakin sempurna cahayanya. Rasulullah akan semakin mudah mengenali kita. Kemudian selanjutnya selain wudhu yang diajarkan oleh Al-Quran surat Al-Maidah, saya persingkat ya karena keterbatasan waktu. Wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian junub maka mandilah. Adapun tata cara mandi yang diajarkan atau yang disunnahkan adalah yang pertama mencuci kemaluan, kemudian berwudu. Tapi berwudunya ini bisa wudhu sempurna, bisa tidak sempurna. Tidak sempurnanya seperti apa? Kaki boleh tidak dibasuh. Jadi nunggu selesai mandi. Jadi wudhu pertama cuci kemaluan, setelah untuk taharah ya, mandi janabah ya. Cuci kemaluan, kemudian wudhu seperti wudhunya hendak sholat, baru kemudian disiram. Simpelnya seperti itu tentang janabah, orang yang mandi karena junub, baik karena mimpi ataupun hubungan suami istri dan lain sebagainya yang menyebabkan kita janabah.
atau karena haid dan nifas bagi wanita. Kenapa? Karena orang yang hendak melaksanakan sholat idealnya fathaharu, idealnya suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian yang selanjutnya, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Jika kalian kondisinya sakit, aw ala safarin atau sedang safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid atau datang dari toilet, aw lamastumun nisa atau bersentuhan dengan wanita, falam tajidu ma'an, kemudian tidak mendapatkan air, fatayammamu sha'idan thayyibah, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Tayamum ini juga ada beberapa pendapat tentang tata caranya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Adapun tayamum itu hanya dua. Famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah wujuhikum, wajah kalian, wa aydikum, dan kedua tangan kalian, minhu, darinya. Adapun tayamum itu tata caranya yang pertama adalah ditepukkan telapak tangan kita ke debu, baik debu secara langsung atau misalnya meja kita yang banyak debunya. Intinya apapun yang berdebu, kecuali yang tidak mengandung debu ya. Kalau rumah kita kan sering berdebu, khususnya di Indonesia itu mudah, musim-musim sekarang ini mudah mendapatkan debu. Jika karena sakit, jadi sakit yang menyebabkan kita tidak bisa menyentuh air, gitu. Tidak harus karena nggak ada air, jadi sakit tidak bisa menyentuh air karena luka misalnya, yang menyebabkan tidak bisa kita berwudu, atau karena dingin banget Bapak Ibu, gitu. Karena dingin banget kita berwudu itu boleh, nanti tidak berwudu tidak boleh. Kemudian ya datang dari hammam, dari kamar mandi, istilahnya kan batal wudunya. Aula mastumun nisa, atau berhubungan suami istri, maka mengganti janabah tadi bisa dengan tayamum. Gitu, karena ada kisah di zaman Rasulullah SAW itu ada orang yang kemudian janabah, satunya guling-guling karena mandi kan janabah. Jadi tayamum itu ada seorang sahabat, karena kan versinya tayamum kan, jadi versinya mandi kan, jadi mandi dengan debu, jadi guling-guling Bapak Ibu. Semuanya sama dengan. Kemudian satunya menggunakan istilahnya tadi, ditepukkan kedua tangan, kemudian ditiup atau dihentak-hentakan sampai debunya lepas, sebenarnya sampai hilang debunya. Jadi tidak kemudian kita tepukkan masih banyak debu, itu diusapkan Bapak Ibu. Jadi istilahnya bisa diusap, bisa ditiup, atau bisa istilahnya intinya agar debunya hilang lah. Kemudian diusap, cukup sekali. Kemudian dihentakkan lagi ke debu atau ke pasir atau apa. Kemudian ditiup atau dihentakkan, kemudian diusap nih. Cara ngusapnya yang kanan terlebih dahulu, maka ditempelkan tangan kanan, ditempelkan. Ini nggak harus sampai pergelangan, tidak harus sampai siku. Meskipun ada pendapat yang kemudian sampai siku. Caranya adalah istilahnya tangan kiri kan tadi kena debu nih, ditempelkan, kemudian dorong sampai pergelangan, kemudian muter. Nah, itu tidak semua Bapak Ibu. Kemudian satunya juga sama. Satunya juga sama. Ini berkaitan dengan tayamum. Itu sudah menjadi pengganti wudu dan jadi pengganti janabah. Karena ada juga di zaman sahabat itu, ada seorang sahabat itu ya habis hubungan suami istri, tapi luar biasanya kok ada sahabat lain tahu kalau dia sedang janabah. Lapor ke Rasulullah, ya Rasul, si fulan ini tadi jadi imam, sedangkan beliau itu junub gitu, dan beliau tidak wudu dan tidak mandi terlebih dahulu. Ditanya sama Rasul, ya Rasul, karena dingin banget, itu saya nggak kuat dengan hawa dinginnya di Arab Saudi kan dingin banget, maka kemudian saya bertayamum dalam riwayat itu. Maka ini berkaitan dengan tata cara bersuci yang berdasarkan surat Al-Maidah. Sebenarnya ini bisa panjang Bapak Ibu kalau kemudian kita bisa rinci atau bahas rinci, tapi setidaknya kita bisa mengetahui inti-intinya.
ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan atas kalian itu untuk menyusahkan kalian, walakin akan tetapi yuridu liyutahhirakum. Allah itu menginginkan agar kalian suci, wal yutimma ni'matahu, agar nikmatnya itu sempurna alaikum atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bisa bersyukur. Itu Bapak Ibu berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 6. Mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara rinci. Tadi saya juga membaca beberapa terkait tafsir surat Ibnu Katsir surat Al-Maidah dari Ibnu Katsir, ini panjang banget. Oh, ini bisa lama. Belum berbicara tentang perdebatan di dalamnya tadi, tentang kepala perbedaannya, tentang di tangan, tentang tayamum perbedaannya. Tapi setidaknya contoh yang tadi ini sudah ada landasan-landasan dalilnya, atau ada landasan pendapatnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kita bisa mengambil ibrah dari ini, dan mudah-mudahan cara wudhu kita sempurna, tayamum kita benar, dan insya Allah kalau di sini jarang tayamum karena cukup airnya insya Allah, kecuali sedang sakit ya atau safar biasanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.